Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Wahid bin Yazid suatu ketika berangkat haji. Dalam rombongannya ada salah seorang pemuda yang tak henti-hentinya membaca sholawat. Bahkan dalam keadaan berdiri sekalipun ia membaca sholawat. Hal demikian membuatnya penasaran. Ia pun bertanya langsung kepada pemuda itu, ada apa gerangan dan apa sebab ia melakukan amalan itu? Tolong beritahu aku, apa yang menyebabkanmu membaca sholawat secara terus-menerus itu? Tanya Abdul Wahid. Pemuda itu bercerita bahwa suatu ketika saat ia pergi ke Mekah untuk pertama kali, ia berangkat bersama ayahnya. Sepulang dari sana, di suatu tempat ternyata ayahnya meninggal dunia. Saat itu, ia sedang tidur, sehingga tak mengetahui ihwal wafatnya sang ayah. Lalu datanglah seseorang yang membangunkannya dan mengabarkan bahwa ayahnya meninggal. Namun tak hanya itu, ia juga mengabarkan bahwa wajah ayahnya menghitam. Dalam keadaan panik, ia pun bangun dan menuju melihat langsung keadaan ayahnya. Dan benar saja, ketika ia buka kain penutup wajah ayah yang sudah terbujur itu, ia mendapati wajah ayahnya benar-benar hitam. Tak ayal, hal tersebut membuatnya begitu takut dan khawatir. Saat itu, meski dalam keadaan sedih yang begitu mendalam, ia ternyata masih sangat mengantuk. Ia pun mau tidak mau akhirnya tertidur. Dalam tidurnya itu, ia bermimpi sesuatu yang aneh. Dalam mimpinya, ia melihat ayahnya dikelilingi 4 orang berkulit hitam dan masing-masing dari mereka membawa tongkat besi yang siap untuk memukulnya. Tiba-tiba, saat itu datanglah seorang yang sangat tampan dan memakai pakaian serba hijau. Menyingkirlah, perintah orang tampan ini kepada 4 orang yang membawa tongkat itu. Lelaki itu mendekati ayahnya, lalu mengusap wajahnya dan berkata, bangkitlah, Allah telah memutihkan wajah ayahmu. Siapakah anda sehingga engkau berkenan membantu keluarga kami? Tanya pemuda itu. Aku Muhammad, jawab lelaki tampan itu singkat. Setelah bangun, ia membuka kain penutup wajah ayahnya, dan benar, wajah ayahnya menjadi putih. Selepas kejadian itu, ia tak pernah meninggalkan membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kisah ini termaktub dalam Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Dan lewat kisah ini, kita mengerti bahwa bukti berterima kasih kepada Nabi Muhammad SAW salah satunya adalah dengan memperbanyak membaca salawat. Semakin banyak salawat yang kita baca, berarti semakin kita berterima kasih kepadanya. Di sisi lain, umat Islam sepakat bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan setiap muslim di seluruh dunia. Mengapa? Karena beliaulah yang menunjukkan jalan keislaman. Dengan demikian, berterima kasih kepadanya adalah suatu keniscayaan. Tentang salawat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Al-Quran Surah Al-Ahzab. Dalam tafsir Marah Labid karya Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Jawi, dijelaskan bahwa ayat ini menjadi dasar diwajibkan membaca salawat dalam salat menurut mazhab Syafi'i. Lebih lanjut, Syekh Nawawi mengungkapkan, sebenarnya salawat Allah kepada Nabi sudah cukup baginya. Artinya, Nabi tak membutuhkan salawat kita. Hanya saja, kita tetap diwajibkan membaca salawat karena untuk menampakkan keagungan Nabi. Sama halnya ketika Allah memerintahkan kita untuk zikir kepadanya, padahal sama sekali dia tak membutuhkannya. Dan walhasil, dari kisah ini, mudah-mudahan menjadi penyemangat bagi kita untuk terus-menerus membaca salawat kapan dan di mana saja. Selain sebagai bentuk berterima kasih kepada Nabi Muhammad SAW, salawat yang kita baca juga sebagai bukti kita bahwa kita berharap agar kelak ia berkenan memberikan syafaat kepada kita. Dan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan mudah-mudahan dengan kisah singkat ini tentang keagungan salawat, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.